Uak makan ragi, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Johannes dari kelas O Agroekoteknologi. Di sini saya dan teman-teman saya kelompok 2 akan menampilkan hasil pengamatan kami terhadap survei tanah. Nanti kami akan menampilkan dari aspek biologi, fisik, dan kimia, serta tentang degradasi lahan. Check it out! Kelompok 2 terdiri dari Johannes Mardostai Martina 10 dengan NIM 040, Salsabila Setia Putri dengan NIM akhir 077, kemudian ada Rama Adi Putra dengan NIM akhir 003, kemudian ada Awal Juswari Tonang dengan NIM akhir 095, kemudian ada Abdan Noval dengan NIM akhir 147, kemudian ada Novia Putri Sapira dengan NIM akhir 034, kemudian ada Laura Surya dengan NIM akhir 060. Selanjutnya ada Monica Inoy Ambarsari dengan NIM belakang 133 dan ada Elva Silalahi dengan nomor NIM akhir 170. Agroekosistem merupakan suatu sistem lingkungan yang dibina oleh manusia dengan tujuan untuk memperoleh dan meningkatkan hasil produk pertanian dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Agroekosistem secara garis besar dapat dibedakan menjadi agroekosistem monokultur dan polikultur. Agroekosistem monokultur merupakan agroekosistem sederhana yang terdiri dari satu jenis tanaman budidaya. Sedangkan agroekosistem polikultur merupakan agroekosistem yang memiliki lebih dari satu jenis tanaman budidaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Abbas et al. 2019. Agroforestry dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Menurut Hycroft, agroforestry adalah istilah kolektif untuk sistem dan praktik penggunaan lahan di mana tanaman keras berkayu secara sengaja diintegrasikan dengan tanaman atau hewan pada unit pengelolaan lahan yang sama. Integrasi mungkin terjadi baik dalam campuran spasial atau urutan temporal. Agroforestry sering melibatkan interaksi ekologis dan ekonomi antara komponen kayu dan non-kayu. Istilah ini berguna dalam menetapkan agroforestry sebagai disiplin penelitian pertanian yang berbeda. Hal ini didukung oleh pendapat sains pada tahun 1995 dalam LEAKI tahun 2017. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek biologi. Aspek biologi yang diamati terdiri dari ada ketebalan seresa, ada populasi cacing, understory, kascing, dan organisme lainnya. Kemudian ada aspek fisik tanah yang terdiri dari struktur, tekstur, kemudian massa dari tanah, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek kimia. Untuk aspek kimianya merupakan gejala ataupun kondisi defisiensi unsur hara yang terjadi di lapangan atau di lahan. Kemudian apa itu degradasi? Degradasi merupakan penurunan kualitas tanah yang disebabkan oleh penggundulan hutan, penggembalaan, serta pengelolaan hutan yang ceroboh. Kemudian degradasi lahan monokultur. Lahan monokultur jagung berpeluang mengalami degradasi lahan dikarenakan pada lahan memiliki kandungan bahan organik yang sedikit sehingga menyebabkan kandungan hara menjadi sedikit juga. Hal ini terlihat dari kondisi tapak tanah yang menggambarkan keretakan pada tanah yang diakibatkan kekurangan unsur hara. Adapun yang menjadi penyebab degradasi lahan jagung ini antara lain ialah pencemaran atau polusi, eksploitasi lahan, dan konservasi lahan. Menurut Abdul et al. 2000 mengatakan bahwa pencemaran yang terjadi dikarenakan seringnya menggunakan bahan-bahan agrokimia secara tidak terkendali seperti pupuk kimia dan pestisida. Pada lahan polikultur ini, tanaman cabai berada di daerah lereng gunung, di mana daerah lereng ini menjadi salah satu faktor penyebab erosi pada usaha tani. Namun, pada lahan cabai tersebut tidak ditemukan peluang terjadinya degradasi lahan. Hal ini disebabkan karena petani melakukan teknologi pengelolaan lahan yang mampu mengurangi ataupun menghambat degradasi pada lahan pertanian yang mirip. Salah satu bentuk pengelolaan lahan yang dilakukan petani ini adalah dengan diterapkannya tanaman pagar. Tanaman pagar ini diketahui memiliki manfaat dan juga menghambat erosi tanah dan juga sebagai sumber bahan organik. Risiko kerusakan tanah dapat dikurangi dengan menerapkan sistem penggunaan dan pengelolaan lahan yang meningkatkan proses biologis tanah dan memasukkan organisme yang menguntungkan ke dalam tanah melalui inokulasi selektif. Degradasi tanah tidak berpeluang terjadi pada lahan agroforestry UB Forest. Hal ini dikarenakan UB Forest merupakan ekosistem hutan yang memiliki banyak keanekaragaman hayati, biota tanah, dan banyak serasa pohon. Hal ini didukung oleh pernyataan Sanchez et al. 1997 dalam Nurida et al. 2017 yang menyiratkan bahwa dalam sistem agroforestry, tanaman pohon dengan akar yang dalam dapat membantu meningkatkan sirkulasi hara tanah.
mencegah erosi, mengubah air, dan menciptakan produk yang bernilai ekonomi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.